Kamu baik-baik aja kan, Kanza? Aku nggak apa-apa kok Om. Cuma kemarin pas lagi bikin bubur yang masih panas, terus kena kaki aku. Jadi agak perih merah-merah gini. Kanza, kamu kelihatan stres, kelihatan capek. Kamu baik-baik aja kan di rumah ini? Aku baik-baik aja kok Om. Om gak usah khawatir. Kenapa pintu lemariku terbuka? Kotak perhiasannya nggak ada. Kotak perhiasannya hilang apa? Apa aku lupa meletakkannya? Enggak. Ini beneran hilang. Pasti ada yang ngambil. Siapa yang mengambil kotak perhiasan ini? Sarah. Ayu? Ayu? Ibu. Kamu kenapa kok kelihatannya panik banget? Kenapa? Ada apa? Saya ada taruh kotak perhiasan di dalam situ, Bu. Tapi sekarang kotak perhiasannya hilang. Hah? Perhiasan? Iya, Sarah. Jadi sebelum meninggal dia sempat membuat satu set perhiasan, Bu, yang rencananya akan dibagikan kepada anak-anaknya. Dan tepat hari ini kan hari ulang tahun Sarah, Bu. Jadi saya rencananya juga akan membagikan sekarang pada anak-anak. Tapi sekarang kotak perhiasannya hilang. Apa ada yang ngambil ya, Bu? Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu langsung kabarin Om ya. Sebisa mungkin Om akan bantu kamu. Iya Om. Makasih ya Om. Cuma Om yang perhatian sama aku. Ya udah. Om pamit dulu ya. Salam buat suami kamu. Pak Hasan. Pak Hasan, maafkan saya dari tadi ninggalin Pak Hasan. Soalnya tadi ada sedikit masalah di dalam. Nggak apa-apa Pak Bayu. Bu ini... Saya tahu. Saya udah ketemu dia tadi. Ada barang yang berharga hilang di rumah ini. Jadi saya pengen periksa tas kamu. Tas om kamu. Ibu jangan sembarangan menuduh saya. Saya memang bukan orang kaya, Bu. Tapi saya bukan pencuri. Kamu gak usah banyak ngomong. Begitu kamu datang, barang berharga anak saya itu hilang. Siapa lagi kalau bukan kamu pencurinya? Ibu, maafkan saya Pak Hasan. Ibu, bagaimanapun juga Pak Hasan ini tamu kita, Bu. Seumur-umur saya tidak pernah mencuri. Biar sesusah apapun, saya memilih bekerja serabutan atau apapun, yang penting halal. Kalau kamu tidak mencuri, kenapa kamu takut kalau saya mau periksa tas kamu? Ini kan membuktikan bahwa kamu itu kan orang baik-baik. Om, maafin aku ya. Kamu gak perlu minta maaf. Om gak salah, kamu juga tidak salah. Jadi siapa takut? Mana buktinya? Ini kotak perhiasanku dari Sarah. Gak mungkin Mas ini gak mungkin Mas. Kenapa kotak perhiasan ini ada di tas kamu? Pasti ini perbuatan Nadia sama Dani. Kelewatan. Tadi Dani udah janji akan berubah. Tapi
Tapi ternyata dia cuma menipuku. Kalian berdua benar-benar nggak tahu diri. Sudah ditolong, masih juga mau mencuri. Bu, aku sadar kok, Bu. Aku nggak pantas tinggal di rumah mewah seperti ini. Dan aku juga tahu ibu juga nggak suka sama aku dari awal. Tapi tolong jangan mempermalukan aku sama Om Hasan, Bu. Aku sama Om Hasan akan pergi kok dari sini. Kanza, untuk apa kamu lakukan itu? Kamu tidak mencuri. Jadi ngapain kamu ngorbanin diri kamu? Aku minta maaf, Mas. Aku nggak bisa dapatin janji aku sama almarhumah istri kamu, Mas. Ayo Om, kita pergi. Om betul-betul tidak menyangka keluarga Pak Bayu tega melakukan ini sama Om. Hei, kalian pikir bisa pergi seenaknya ini? Ini tindakan kriminal. Kamu sudah mencuri di rumah saya. Bayu, cepat kamu telepon polisi. Kamu jangan diam aja. Ibu, sebaiknya masalah ini nggak usah dibesar-besarkan lagi ya. Tapi nggak bisa begitu dong. Nanti dia jadi kebiasaan mencuri di rumah-rumah tempat yang lain. Silakan saja kalau mau lapor polisi. Saya nggak takut sama sekali. Biar polisi yang membuktikan siapa yang menjebak saya yang menaruh kotak perhiasan itu di tas saya. Nanti akan ada sidik jari. Kita buktikan saja sidik jari siapa di kotak perhiasan itu. Kak, gimana nih Kak? Kalau polisi nemuin sidik jari lu di kotak itu? Baik, kalian jangan pergi dulu. Biar polisi datang untuk mengusut masalah ini sampai tuntas. Mampus gue. Kalau polisi nyelidikin kasus ini. Mereka panik banget. Gak salah lagi. Pasti mereka yang menjebak Om Hasan. Mereka pasti masukin kotak perhiasan itu kata si Om Hasan. Kalau polisi sampai menyelidiki kasus ini, terus mereka ketahuan gimana? Halo Pak, Aku nggak bisa biarin mereka kena masalah. Masa depan mereka bisa berantakan. Bu, Ibu tolong jangan dilaporin ke polisi ya Bu masalah ini. Mas tolong Mas, jangan Mas. kenapa? Kamu takut? Takut ketahuan? Ibu, kita tidak perlu melibatkan polisi. Aku juga tidak mau pada akhirnya semua orang tahu kalau ternyata istriku sendiri yang mencuri barang-barang di rumah ini. Lagi pula kan perhiasan itu sudah kembali lagi, ya kan Bu? Tega sekali Bayu menuduh istrinya seperti itu. Sepertinya saya sudah salah mengambil keputusan untuk menikahi Kanza Pak Hasan. Saya akan segera memproses pembatalan pernikahan kami. Astagfirullahaladzim. Suamiku tega mengusirku dari hidupnya. Silakan Mas, lakuin apa yang menurut kamu benar. Assalamualaikum. Aku harus cantik di ulang tahun Mama. Pasti Mama suka kalau aku pakai baju yang Mama beliin.
hilang? Mama! Kirana, biarin aja dia pergi. Enggak, aku mau sama Mama. Apaan sih Kirana, gak usah nangis-nangis kayak gini ya. Kirana, kita nggak butuh ibu baru lagi. Kan di sini masih ada papa, kakak, sama oma. Tahu nih. Kok ada dia jahat? Aku mau sama Mama, Mama tidak mau. Kirana. Kirana, diam. Kirana. Kirana. Nah, cepat pergi. Mama! Sayang, Kirana? Kamu harus di sini aja. Tidak boleh pergi. Kirana? Kirana, kamu di sini aja. Kirana di sini aja. Kirana di sini aja. Aku mau sama Mama. Udah sayang, udah sayang. Udah sayang. Kita kan bawa saya ulang tahun. Lihat aku udah ganti baju yang bagus, Ma. Ayo, Kirana. Kirana. Mama jangan pergi ya. Kirana. Masuk. Nggak mau. Kirana, ayo masuk. Jaga Mama. Ya sayang. Ayo masuk. Gak apa-apa, ayo. Kirana lepas. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Elsa, kamu pergi. Sekarang kamu pergi. Jangan menangis. Jangan, udah. Kirana, sudah. Jangan menangis ya. Udah. Mama jahat. Kenapa Mama biarin Mama pergi? Kan Mama baru pulang dari rumah Allah. Kok sekarang Mama pergi lagi? Harus susul Mama. Jangan kemana-mana. Di sini saja ya sayang. Udah, jangan nangis. Kan aku mau rayain Happy birthday Mama. Kirana, tenang. Tenang dulu ya sayang. Tenang, udah, jangan menangis lagi. Mau sama Mama. Kirana, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu di sini aja, ya. Papa, kenapa Papa biarin Mama pergi? Kenapa Papa biarin Mama pergi? Aduh. Kirana. Kirana. Mau kemana Kirana? Aku mau sama Mama. Dengar Papa dulu. Sayang, udah, dengar. Mama itu pergi karena harus urus omnya. Harus urus omnya dulu. Omnya itu lagi sakit, jadi Mama harus ngerawat omnya dulu. Ngerti? Bisa ngerti kan sayang? Papa benar, Papa nggak bohong. Tidak sayang. Kapan Mama pulang? Kirana, mama kamu tuh kan perginya nggak lama. Makanya kamu jangan nakal. Harus nurut sama papa, oma, dan kakakmu. Ya. Sekarang ayo minum obat dulu yuk. Nih, coba tuh papanya pegang dulu airnya. Nih obatnya sayang. Minum dulu. Nih, minum obat dulu.
buka mulutnya. Nah, Terima kasih, Bu. ya. Tidur. Kamu ternyata sudah ngantuk kan? Sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Ayo, ini. Papa temenin kamu tidur. Aduh. Udah. Sekarang kita udah hidup baru lagi. Tidak ada yang mengganggu. Akhirnya tidur juga sih Kirana. Sekarang rumah kita udah aman, Oma. Ya, aman. Om, maafin aku ya. Aku sebenarnya tahu siapa yang menjebak Om. Siapa yang udah menjebak Om? Siapa yang udah mempermalukan kita? Anak-anaknya Mas Bayu, Dani sama Nadia, Om. Mereka tuh sebenarnya tuh nggak suka sama aku. Dan sebenarnya mereka tuh nggak suka kalau misalkan papa yang menikah sama aku, Om. Makanya mereka tuh nggak mau kalau misalkan aku tinggal di sana. Kamu yang sabar ya. Semuanya udah terjadi. Mungkin Bayu bukan jodoh yang terbaik untuk kamu. Tapi nanti pasti Allah akan pilihkan jodoh yang paling baik untuk kamu. Amin, Om. Sekarang kita pulang ya. Aku nggak mau balik ke rumah itu lagi, Om. Kan Om tahu sendiri, aku menolak lamaran dari Pak Sastro. Dan kalau misalkan aku balik, aku takut, Om. Aku takut ketemu sama Pak Sastro. Nanti Pak Sastro ngajakin aku menikah lagi gimana, Om? Kamu tenang aja, Kansa. Biar Om yang ngomong sama ibu kamu. Mudah-mudahan ibu kamu masih kasih kesempatan kamu untuk tinggal di rumah itu. Soal Pak Sastro, sepertinya dia tidak melamar kamu lagi. Pokoknya aku nggak mau putus sama Ferry. Aku sayang sama Ferry. Tasya, tapi kamu harus tahu. Terserah Mama mau ngomong apa. Tasya. Pokoknya aku nggak mau dengerin Mama. Riko itu. Aduh, buset. Si Kacung bawa-bawa perempuan nggak tahu diri ke rumah ini. Heh, perempuan, ngapain lo kesini? Diceraiin sama suami lo. Terus diusir, makanya lo balik lagi datang ke sini. Tolong izinin aku untuk tinggal di sini lagi ya, Bu. Heh, kemarin lo pergi kabur dari sini untuk nikah sama duda beranak 3. Dan lo tahu gak akibatnya apa buat gue? Hidup gue jadi susah sengsara, tau gak? Gue dikejar-kejar, harga diri gue diinjek-injek sama si Sastro. Terus sekarang lo dengan tanpa dosa bilang, boleh tinggal di sini lagi. Situ waras, punya otak, punya hati gak? Jawab! Bu, tolong kasih aku kesempatan, Bu. Aku nggak punya rumah lagi, Bu, selain rumah ini, Bu. Tolong izinin aku untuk tinggal di sini, Bu. Bodoh, bukan urusan gue. Lagi masalah lo sendiri. Kenapa lo kabur dari sini? Pergi lo. Mbak, tolong kasih kesempatan untuk Kansa buat tinggal di sini untuk beberapa hari saja. Kacung, lo diem ya. Lo nggak usah ngatur-ngatur gue. Dan lo denger, gue nggak sudi lo balik lagi ke sini. Jadi lo pergi. Ibu. Ibu, gue tuh pergi, gue bilang. Memang perempuan yang tidak cocok jadi istri kamu. Kamu harus segera memproses pembatalan pernikahan kamu. Nah itu harus dapat pembalasannya. Bayu cari Mama. Ini Mama Kirana. Mama Kanza memang bukan Mama Kirana. Mama jelasin ke aku siapa monsternya. Enggak, Riko. Kamu nggak boleh ketemu sama dia. Terserah Mama deh, Ma. Aku capek tuh, Mama. Mama tenang aja di dalam kamar ya. Pasti Kanza ada kaitannya di balik ini semua. Itu perempuan memang benar-benar emosi yang keponakan kesayangan lo tuh. Ngaku
kelakuannya. Ya Allah, sekarang aku harus kemana lagi? Kalau papa sama kakak nggak mau nyari mama, biar aku sendiri yang nyari mama. Di mana kamu, Nana? Kalau papa nggak mau cari mama, aku akan cari sendiri. Kirana,